bersama podcast Buka Buku. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Riyadi. Sebelumnya Bapak Riyadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung ya Bapak Riyadi ini alumnus SMA Muhammadiyah Pacitan tahun berapa? Tahun 2009. Tapi gini, ada cerita menarik. Apa nih? Boleh di-share Gini, buat teman-teman? saya punya 2 ijazah SMA. Berarti dapat 2 ijazah. Iya betul. Kalian masih inget nggak siapa aja tuh temennya? Kalau tidak salah Seperjuangan ada gitu tadi. Indra, kemudian ada siapa ya? Kalau tidak salah Rosmanto yang ya mudah-mudahan husnul khotimah, kemarin sudah meninggal. Kemudian ada Arif, ada Eka Wulandari kalau tidak salah. Sampai sekarang masih sering terhubungi sama teman-temannya Insya waktu itu. Allah masih ada, mungkin ya 30-40% masih komunikasi dengan teman-teman alumni ketika satu kelas. Masih sering reuni-reuni kecil ya nih. Ya, Bertemu di tempat kerja atau ketemu kalau jalan? selama ini saya belum pernah ikut reuni, tapi masih komunikasi lewat WA biasanya. Berarti masih cukup sering ya sama teman-teman Iya, masih. sekolahnya. Kira masih inget gak dulu waktu sekolah ketua OSIS-nya siapa nih? Waktu itu ketika kelas 1 ketua OSIS-nya kalau tidak salah Nurolin. Kemudian kelas 2 itu kalau tidak salah Sri Handayani. Ingatannya masih sangat bagus ya. Kira Bapak Riyadi juga ikut di OSIS-nya atau? Iya, saya kalau tidak salah waktu itu wakil ketua di OSIS-nya. Iya. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti selain belajar juga ikut kegiatan OSIS. Bisa diceritakan sedikit nggak kegiatan OSIS waktu Bapak Riyadi sekolah itu yang paling berkesan apa nih kegiatan? Waktu itu mungkin kegiatan terakhir ya, namanya LDK latihan kepemimpinan dasar. Kemudian waktu itu saya sebagai panitia, pada waktu itu banyak sekali yang kesurupan. Kemudian gara-gara itu kegiatan itu akhirnya mungkin sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya LDK itu. Cukup menyeramkan ya Betul, saat itu. Karena waktu itu kegiatannya kalau tidak salah 3 hari 3 malam, bahkan ada yang untuk apa ya namanya, lolos atau apalah, kita harus keliling sampai nyebrang kali green dulu, kemudian keliling sebagainya. Jadi ya mungkin kelelahan juga pesertanya. Kemudian ya itu kejadian itu. Tapi alhamdulillah habis itu tidak ada kejadian lagi ya, atau hanya satu kali gitu. Kalau waktu setelah kejadian itu kegiatan itu sudah tidak ada. Langsung gitu. Iya, langsung ditiadakan gitu. Selain kegiatan OSIS atau ikut ekstra Pak waktu sekolah? Ya mungkin ada musik, Musik. kemudian komputer pernah, kemudian pernah ikut tapak suci tapi tidak lama, hanya ikut latihan beberapa kali gitu. Lebih suka mana dari kegiatan ekstra atau lebih seringnya di OSIS-nya waktu sekolah? Mungkin hampir sama. Seimbang ya. Seimbang. Masih ingat nggak teman-temannya waktu di sekolah yang sering bermain atau main-main waktu istirahat atau gimana gitu? Dan insya Allah yang paling deket? humoris itu ada Suryo, orang Nadi. Semoga Mas Surya bisa melihat ya. Kemudian ada Arif, ya sampai sekarang masih komunikasi. Kemudian Rusmanto yang sudah ya mudah-mudahan husnul khotimah. Kemudian Sri Handayani yang paling ini cerewet. Kemudian teman dari kampung juga ada Triani yang sekarang sudah di P3K di SMP 1 Nawangan. Kemudian ada teman satu kamar, Marno namanya. Dulu jalan kaki ketika awal-awal itu tidak punya sepeda ontel.
Kemudian saya dengan teman-teman itu jalan kaki dari Cuek sampai SMA, ya mungkin ada 3 kilo dan 2 kilo 3 kilo itu ya. Berarti dulu tinggal di Cuek itu di rumah. Di yayasan Oh ya. Panti Asuhan Hajar Aswad. Berarti dari teman-teman sekolahnya itu, teman-teman satu sekolah tuh kebanyakan di yayasan terus berangkat bareng gitu. Iya. Tapi hanya awal-awal ketika sekolah sebelum beli sepeda ontel. Setelah punya sepeda ontel ya kita ngontel, kalau nggak ngontel ya naik Jangan itu tadi. naik kendaraan umum. Oh iya, bisa diceritakan sedikit nggak? Kira-kira kesibukannya setelah lulus SMA, Bapak Riyadi? Ya setelah lulus SMA waktu itu saya membantu di SMA Muhammadiyah sambil kuliah. Kemudian setelah menikah itu karena jauh ya antara SMA Muhammadiyah tempat saya dulu jadi TU dengan rumah, sehingga mohon maaf mungkin pengeluaran dan pendapatan mungkin nyuwun pampunten tidak seimbang, sehingga gimana caranya saya cari tempat untuk katakanlah untuk mencukupi. Akhirnya saya setelah dari 2010 jadi TU sampai 2015 di SMA Muhammadiyah saya ke Bank Danamon. Diterima di Bank Danamon. Di sana kalau tidak salah kurang lebih kerja 1,5 tahun. Bagian kalau tidak salah waktu itu bagian mantri di bank itu ya. Berarti waktu bekerja di SMA Muhammadiyah sebagai TU juga kuliah? Betul, kuliah. Kemudian setelah 2016 itu di desa ada lowongan perangkat desa. Hanya saya coba ikut, alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang saya di desa, membantu di desa. Berarti pekerjaannya saat ini sudah berikat keluarga lah istilahnya di desa. Boleh tahu di perangkat desa di mana? Di desa Kalikuning. Oh, desa Kalikuning Tulaan ya. Betul. Apa sih yang membuat menarik Bapak Riyadi kok bisa nih di SMA Muhammadiyah dari sekolah sampai bekerja? Kira-kira apa nih yang membuat menarik bisa bertahan di SMA Muhammadiyah Pacitan? Sebenarnya dulu tidak kepikiran ya sekolah ke SMA Muhammadiyah. Nah waktu itu pertama kali daftar ke SMA ditolak, tidak diterima, kemudian juga tidak diterima. Akhirnya kemudian ada tetangga namanya Lek Slamet itu juga memberitahu kalau di Pacitan juga ada SMA tapi swasta. Akhirnya saya daftar ke sini. Ya, alhamdulillah ternyata ya gini, tidak ada jaminan ketika sekolah di nyuwun pamon di favorit itu lebih bagus dibandingkan sekolah di katakanlah kalau dulu SMA Muhammadiyah mungkin tidak begitu favorit. Berarti tidak menjamin ya sekolahnya favorit atau kurang itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih juga. Betul. Berarti kesibukannya di perangkat desa ini Bapak Riyadi? Ya, saya sebagai kaur keuangan. Jadi ya bendahara di desa itu, jadi ya laporan, kemudian saya juga sebagai sekretaris di PPS. Jadi ya mulai sibuk terkait dengan pemilu. Sebentar lagi. Kemudian ya banyaklah kegiatan-kegiatan. Kemudian selain di desa juga ya kita coba ngerintis usaha. Istri saya coba buat usaha dagang. Kemudian saya juga coba pertanian, ada peternakan itu. Jadi ya mungkin saat ini pendapatan gaji dan pendapatan dari usaha mungkin lebih besar dari usaha, mungkin 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan pendapatan dari
saya bekerja di perangkat. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Bapak Riyadi ini selain menekuni di perangkat desa juga di bidang-bidang lain juga tetap ada ya berarti ya, kegiatan-kegiatan lain untuk menambahlah sedikit finansialnya untuk keluarga. Betul. Luar biasa sekali nih Bapak Riyadi ya. Ya, ini nanti ada beberapa foto untuk bisa dijelaskan nih kira-kira ini kegiatannya di mana ini? Tidak salah itu tahun saya sudah menikah ini. Oh, sudah menikah. Tahun 2014-an kalau 2015 itu lari 10 km kalau tidak salah. Waktu itu startnya di alun-alun, bininya di alun-alun, tapi keliling Pacitan ini. Mulai dari Sumberharjo sampai Cuwek, JLS, kemudian Sirnoboyo, ya balik ke alun-alun. 10 kilo ya waktu itu. Ini teman-temannya atau peserta? Itu kalau tidak salah, karena waktu itu juga pesertanya dari sekolah juga ada, umum juga ada. Kalau tidak salah dari SMA Muhammadiyah juga itu. Berhasil ya 10 kilo. Kayaknya untuk ini apa namanya? Ya kalau kita cari juara tidak mungkin karena pesertanya dari TNI. Dibuka umum. Jadi ya hanya untuk ini. Hobi. Ya apa ya? Ya biar mengisi kegiatan. Betul. Luar biasa. Oh, ini teman-teman sekelasnya atau? Betul. Ada Nurma yang paling sebelah kiri ada Nurma kalau tidak salah. Kemudian ada Susi Susanti itu juga masih kontak. Ada siapa ya? Vivi itu juga masih kontak. Ada Surya yang belakang itu cowok. Ada Indra, ada Triani, ada Eka Wulandari, ada Arif belakang itu. Kemudian yang paling pojok itu kalau tidak salah, lupa ya Pak. Siapa ya? Tapi cukup banyak yang masih diingat loh. Ini kelas berapa Pak Riyadi kira-kira? Kalau tidak salah ini sudah kelas 3. Oh, sudah kelas 3. Sudah di atas ini karena ini sudah. Oh, ruang kelasnya di lantai atas. Lantai atas. Ya, kelas 3 ini. Kelas 3 IPA waktu itu. Masih sering komunikasi ya sama teman-teman yang di foto ini. Wah, kalau ini kegiatan apa ini? Waktu itu kalau tidak salah ada semacam MOS kalau tidak salah. Ini kelas 2 kalau tidak salah. Lomba atau cerdas cermat. Lomba ada cerdas Triani. Kalau tidak salah Triani itu sejak kelas 1 sampai kelas 3 itu juara 1 terus. Luar ini biasa. Ada saya yang tengah itu. Ini ada Rusmanto yang ya mudah-mudahan husnul khotimah. Mbak Riyadi ini ikut lomba, mengisi kegiatan dengan lari, kemudian ikut ekstra. Ini waktu tahun itu 2021 bulan 3 ini awal-awal COVID, dan waktu itu saya sebagai perangkat desa menjadi sasaran pertama divaksin. Oh, vaksinasi. Jadi, tenaga kesehatan dan perangkat yang menangani itu divaksin pada sasaran pertama ya, karena waktu itu bulan 3. Jadi masyarakat belum divaksin. Ini buah hati saya. Pertama usianya itu 9 tahun, mau 9 tahun ini kelas 2 SD MI. Yang kedua cewek itu usianya 4 tahun. Nah, ada satu lagi sebenarnya, baru 4 bulan. Oh, berarti Bapak Riyadi ini buah hatinya ada 3 ya. Ini yang terlihat masih 2. Apa sih Pak pelajaran atau pengalaman yang berharga ketika di SMA maupun sampai sekarang yang paling berharga untuk bisa di-sharing ke teman-teman yang menonton? Saya punya teman itu sekolahnya bukan di SMA Muhammadiyah, tapi karena satu organisasi. Akhirnya ketika mau ada lowongan perangkat desa, ya coba hubungi teman saya tadi yang sudah menjadi perangkat desa. Sehingga ya saya tanya-tanya kisi-kisi dan sebagainya. Salah satunya itu sekolah itu tidak menjamin
ketika kita nanti sudah lulus, utamanya terkait dengan pekerjaan. Tapi tergantung pribadi masing-masing. Mungkin banyak teman saya yang mungkin peringkat 1, yang prestasinya tinggi, tapi mohon maaf ketika sudah terjun ke masyarakat justru itu tidak begitu menonjol. Mungkin yang bisa kita ambil dari itu, apapun mungkin dari segi intelektual kita tidak begitu tidak begitu menonjol, katakanlah kita tidak pandai. Tapi ketika kita punya kemampuan yang kuat, akhirnya ya ternyata ketika sudah terjun ke masyarakat, yang punya keinginan yang kuat tadi, yang tidak menonjol tadi, yang justru tapi tidak semua seperti itu ya. Tapi dari pengalaman saya, karena ya mohon maaf mungkin saya juga tidak terlalu menonjol dulu ketika di SMA, tapi karena saya punya tekad yang kuat, gimana nanti ya punya angan-angan anak saya nanti ya setidaknya tidak sama dengan saya. Kalau saya mungkin hanya S1, paling tidak anak saya ya S2 atau mungkin dokter, sehingga ya punya keinginan yang kuat, gimana caranya untuk mewujudkan itu mulai dari sekarang. Mungkin terakhir buat teman-teman buka podcast di sini, pesannya buat adik-adik sekolah, apalagi untuk adik-adik yang masih sekolah di SMA Muhammadiyah Pacitan, dari Bapak Riyadi kira-kira saran mungkin. Yang pertama mungkin jangan minder sekolah di SMA Muhammadiyah, karena sama, sekolah dimanapun sama, tergantung kita. Itu kurikulumnya sama, pelajarannya sama, sekarang setara. Jadi jangan minder, pertama itu. Ilmu apapun yang kita pelajari itu tidak ada ruginya, mulai dari ilmu apapun. Jadi harapan saya ke adik-adik mungkin yang sekolah, apalagi sekolah di SMA Muhammadiyah, mari kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan sombong, kita coba merasa menjadi orang yang paling bodoh. Karena ketika kita sudah merasa pintar, maka kita merasa tidak mau menerima ilmu baru. Karena nanti mungkin saat ini kita tidak merasakan manfaat dari ilmu yang kita cari, tapi suatu saat kita akan memetiknya, atau mungkin kita akan memanfaatkan ilmu yang kita pelajari saat ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih ya Bapak Riyadi atas waktunya, sungguh menginspirasi sekali ya pengalaman-pengalamannya semasa sekolah sampai sudah terjun di dunia kerja dan berkeluarga. Terima kasih Bapak Riyadi sudah menyempatkan waktunya di Buka Podcast. Baik teman-teman semuanya, kita ambil hikmah baiknya dari podcast hari ini. Intinya kita jangan minder, dan apapun ilmu yang kita dapatkan saat ini pasti akan berguna untuk kemudian hari. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi.